pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dalam kode etik profesi guru. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustin Siti Yulaikawati dari kelas PLB 2B dengan nomor NIM 20201 862 02B 0018. Mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Sugi Hartati SPD NPD. Nah, dalam melaksanakan atau menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, tentunya ada peraturan-peraturan yang harus ditaati dan juga dijalankan oleh guru tersebut. Nah, seperti contoh anak sekolah. Nah, di dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pelajar, jadi selama ia masih ada di sekolah tersebut, maka ia akan terikat dengan sebuah peraturan dari sekolah itu, ya. Sama halnya dengan seorang guru. Seorang guru juga tentunya mempunyai peraturan-peraturan yang harus ditaati dan juga harus dijalankan selama ia menjabat sebagai profesi seorang guru. Nah, peraturan tersebut yakni adalah kode etik. Nah, yang pertama adalah pengertian kode etik. Kode etik terdiri dari dua kata, yakni kode dan juga etik. Secara harfiah, kode etik artinya adalah aturan. Sedangkan etik yang berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, adab, atau cara hidup, kesopanan, atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, sedangkan pengertian kode etik profesi guru adalah norma dan asas yang disepakati oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan juga warga negara. Nah, kode etik guru atau yang biasanya disebut KEG merupakan pedoman bersikap dan berperilaku yang dilaksanakan dalam bentuk nilai-nilai moral dan etika jabatan guru. Nah, disinilah esensi bahwa guru harus mampu memahami, menghayati, mengamalkan, dan menegakkan kode etik guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dan menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Nah, tidak hanya itu, kode etik guru ini juga sesungguhnya merupakan pedoman yang mengatur hubungan antara guru dengan teman kerja atau teman seprofesinya, kemudian hubungan antara murid dan wali murid, pimpinan, dan masyarakat. Seperti yang disebutkan menurut Oteng Sutisna tahun 1986 bahwa pentingnya kode etik guru dengan teman kerjanya difungsikan sebagai penghubung serta saling mendukung dalam bidang mensukseskan misi dalam mendidik peserta didik. Nah, selain itu, guru juga harus memiliki kemampuan sesuai dengan standar minimalnya sehingga nantinya ia akan tidak melakukan malapraktik atau melakukan penyalahgunaan yang salah terhadap muridnya, ya, ketika mengajar peserta didik. Selanjutnya yakni maksud dan tujuan kode etik guru. Maksud dan tujuan kode etik guru ialah untuk menjamin agar tugas atau pekerjaan keprofesian tersebut terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak atau kepentingan anggotanya bisa terlindungi. Selain itu, tujuan kode etik guru yakni untuk menjunjung tinggi martabat profesi guru, kemudian untuk meningkatkan mutu profesi guru. Nah, tidak hanya itu, kode etik guru ini juga bertujuan untuk memelihara dan menjaga kesejahteraan para anggotanya.
Misalnya ini hubungan antara murid dan wali murid, kemudian teman kerja atau teman seprofesi, pimpinan, dan juga masyarakat. Nah, selanjutnya yakni penetapan kode etik. Nah, kode etik ini adalah sesuatu yang bersifat resmi ya. Jadi maksudnya peraturan yang resmi. Jadi dalam penetapannya pun tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal-asalan. Jadi kode etik hanya ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Nah, dengan demikian, penetapan kode etik ini tidak boleh dilakukan secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus atas nama bukan anggota. Jadi maksudnya orang yang tidak menjadi anggota profesi tersebut. Nah, kode etik guru dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi guru, misalnya yakni PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI telah membuat kode etik guru yakni KEGI atau biasanya disebut kode etik guru Indonesia. Nah, KEGI ini merupakan hasil konferensi pusat PGRI nomor 5 garing Konpus 2 garing 19 garing 2006 tanggal 25 Maret tahun 2006 di Jakarta. Kemudian disahkan pada Kongres 10 PGRI nomor 7 garing Kongres garing 20 garing PGRI garing 2008 tanggal 3 Juli 2008 di Palembang. Nah, KEGI ini adalah yang menjadi kode etik tunggal bagi setiap orang yang menyandang profesi sebagai guru di Indonesia. Selain itu, KEGI ini juga bisa menjadi referensi bagi organisasi profesi selain PGRI. KEGI versi PGRI diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bersama pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia atau PBPGRI pada tahun 2008. Nah, di dalam kata pengantar penerbitan KEGI dari pihak kementerian disebutkan bahwa semua guru di Indonesia dapat memahami, menginternalisasi, dan menunjukkan perilaku kesehariannya sesuai dengan norma dan etika yang tertuang di dalam KEGI ini. Nah, yang selanjutnya yakni fungsi kode etik. Selain kode etik guru juga mempunyai tujuan dan maksud yang penting, tentunya kode etik guru ini juga memiliki fungsi, yakni fungsi tersebut yang tertera di dalam peraturan tentang kode etik guru Indonesia bagian 1 pasal 2 ayat 2 yang dijelaskan bahwa kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua atau wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesi, kemudian organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Selain itu, fungsi dari kode etik guru Indonesia ini ialah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi oleh sebuah undang-undang. Nah, kemudian, yakni kita masuk ke dalam isi kode etik guru. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru, maka ia harus berpedoman dengan berbagai dasar-dasar atau peraturan-peraturan yang bersifat resmi, yakni
yakni yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya berjiwa Pancasila. Nah, seperti halnya guru harus menghormati hak individu dan kepribadian masing-masing dari peserta didiknya. Nah, kemudian guru juga harus melatih para peserta didiknya atau para siswa-siswinya dalam memecahkan suatu masalah-masalah dan membina daya kreasi peserta didik. Selain itu, guru juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mengintensifkan pendidikan moral Pancasila untuk para peserta didiknya. Nah, selanjutnya yang kedua, yakni guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Nah, artinya guru menghargai serta memperhatikan perbedaan dan kebutuhan para peserta didiknya. Nah, tidak hanya itu, guru juga harus memberi pelajaran di dalam maupun di luar sekolah berdasarkan kurikulum yang ada tanpa membeda-bedakan jenis dan posisi orang tua dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yakni guru harus memperoleh informasi tentang peserta didik atau siswa-siswinya sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Nah, untuk keberhasilannya sebuah pendidikan, maka guru harus mengetahui kepribadian anak dan latar belakang keluarga dari masing-masing peserta didiknya. Jadi, guru ini harus sering berkomunikasi dengan peserta didik. Selain itu, dia juga harus sering berkomunikasi dengan wali muridnya atau orang tua dari peserta didik. Nah, komunikasi guru ini hanya diadakan semata-mata untuk kepentingan pendidikan peserta didik atau pendidikan siswanya. Nah, selanjutnya yakni yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang nantinya akan menunjang keberhasilan atau menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Jadi guru sebisa mungkin menciptakan suasana sekolah yang tentram, menyenangkan, kemudian yang aman, damai, supaya apa? Supaya siswa atau peserta didik ini betah berada di sekolah dan juga senang melakukan kegiatan pembelajaran di sekolahnya tersebut. Nah, selain itu, penunjang keberhasilan proses belajar mengajar, yakni guru juga harus menciptakan hubungan baik dengan orang tua siswa. Jadi seperti mengadakan pertemuan dengan wali murid atau orang tua siswa sehingga dapat terjalin pertukaran informasi yang juga nantinya untuk mengetahui perkembangan dari peserta didik tersebut. Nah, yang kelima, selain memelihara hubungan baik dengan wali murid siswa, guru juga harus mempunyai hubungan baik dengan masyarakat di sekitar sekolahnya. Untuk apa? Untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Jadi seperti misalnya nih, guru menyebarkan program-program pendidikan dan kebudayaan kepada masyarakat di sekitarnya, sehingga sekolah tersebut akan turut berfungsi sebagai pusat pembinaan serta pengembangan pendidikan dan kebudayaan di tempat itu. Nah, guru juga harus mengusahakan terciptanya kerjasama antara sekolah, wali murid, dan masyarakat untuk kesempurnaan usaha pendidikan atas dasar kesadaran bahwa pendidikan ini adalah merupakan tanggung jawab bersama, seperti itu. Nah, lalu yang keenam, yakni ialah
Guru secara pribadi serta secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Jadi guru harus semangat mencari ilmu ya. Jadi dia harus mempunyai jiwa yang rasa keingintahuannya itu tinggi. Nah, maka dari itu guru ini harus sering-sering membaca buku, sering-sering mencari informasi, kemudian menciptakan sebuah karya, mengikuti seminar-seminar, mengikuti karya tulis ilmiah, kemudian mengadakan atau menghadiri pertemuan-pertemuan pendidikan dan keilmuan, serta masih banyak yang lainnya seperti itu. Nah, yang ketujuh, setelah guru menciptakan hubungan baik dengan wali murid, dengan murid dan wali murid, kemudian dengan masyarakat. Nah, guru juga harus memiliki hubungan baik dengan sesama guru atau seprofesi, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun di dalam hubungan keseluruhan. Nah, jadi setiap guru ini harus saling bantu-membantu, kemudian saling bertukar informasi, saling menasihati satu sama lain. Agar apa? Agar nantinya kita bisa menciptakan suasana belajar yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ke-8, yakni guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Nah, seperti contoh, yakni menjadi anggota dan membantu organisasi guru. Kemudian senantiasa berusaha dan menghindarkan diri dari sikap sikap, ucapan, dan tindakan yang merugikan organisasi tersebut. Nah, yang terakhir yakni yang ke-9, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, jadi guru harus melaksanakan tugas profesinya dengan cara yang disiplin, bertanggung jawab, dan rasa penuh pengabdian. Jadi guru harus senantiasa tunduk terhadap peraturan-peraturan yang ada ya, harus mentaati supaya ia berhasil menjadi guru yang profesional. Nah, setelah isi dari kode etik, maka selanjutnya yakni sumber atau nilai kode etik guru. Yang pertama yakni nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, yang ketiga yakni nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual, spiritual, dan sosial. Nah, selanjutnya yakni sanksi. Sanksi ketika melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi guru. Nah, di dalam suatu peraturan yang telah dibuat atau yang sudah disahkan, pasti tentunya juga ada sanksi dari peraturan tersebut. Jadi, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau melakukan sebuah kecurangan dengan sesama anggota profesinya, dan kecurangan ini dianggap sebagai masalah serius, maka ia akan mendapatkan tuntutan di muka pengadilan. Nah, semisal ketika seorang guru menjalankan tugasnya dengan cara yang curang atau ia melanggar sesuatu yang bersifat penting, maka ia akan mendapatkan hukuman. Jadi, fungsi dari sanksi tersebut adalah membuat efek jera bagi anggota profesi tersebut. Karena apa? Karena kode etik ini adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap tingkah laku serta perbuatan. Maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang sifatnya dianggap terberat atau dianggap berat adalah
si pelanggar peraturan tersebut akan dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu penjelasan materi dari nilai-nilai dalam kode etik profesi guru. Apabila ada salah kata atau penjelasan materi yang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.